Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di VVIP. Ya Pak Handoko, kalau tadi kita di segmen sebelumnya udah bahas tentang vaksin, tentang bagaimana penanganan semuanya untuk corona ini. Nah sekarang kita bergeser ke informasi tentang bagaimana tanggapan LIPI yang mengatakan bahwa sanitasi di Jakarta itu cukup bermasalah. Ini bagaimana Pak? Boleh diceritakan? Ya kalau sebenarnya tidak hanya di Jakarta ya, secara umum di kota-kota di Indonesia kan infrastruktur terkait sanitasi itu kan belum bagus ya kan. Umumnya kita setiap rumah itu masih mengandalkan pada sanitasi mandiri. Katakanlah dia memiliki itu sendiri kan, belum ada pengolahan sanitasi secara terpusat begitu. Nah, padahal pembuangan ini kan berpotensi untuk mencemari lingkungan. Ya, jadi dalam konteks itu memang kita harus berupaya untuk melakukan perbaikan, gitu ya. Selain mencemari lingkungan juga berdampak untuk kesehatan tentunya ya, Pak? Tentu saja mencemari lingkungan kan otomatis ke kesehatan ya. Misalnya dia bisa meresap ke sumur-sumur air tanah penduduk misalnya ya, misalnya bakteri E. coli dan sebagainya ya, tentu saja itu bermasalah bagi kesehatan kita ya. Nah, berdasarkan riset yang dilakukan LIPI, kenapa sih Pak hal ini bisa terjadi? Khususnya kan di kota besar, kalau kita lihat di Jakarta kan memang dengan padat penduduk seperti itu. Karena kita memang belum membangun infrastruktur itu, gitu ya. Kan belum ada infrastruktur pengolahan pembuangan secara terpusat, gitu ya. Kemudian jaringan pembuangan kotoran yang terpusat sehingga bisa dikelola terpusat ya kan, tidak mencemari lingkungan di sekitar rumah masing-masing gitu. Tapi dari LIPI sendiri pernah merekomendasikan kepada pemerintah untuk membuat infrastruktur tersebut? Oh ya, itu sejak lama ya, sejak lama, meskipun memang itu mahal ya gitu. Memang teknologinya seperti apa Pak? Memang cukup sebenarnya teknologinya mahal? sudah ada, tetapi kan membangun jaringan itu kan mahal ya. Wah gitu, karena tidak dari setiap rumah kan, dari setiap kompleks perumahan ya. Pak Handoko sudah menjabat sebagai Ketua LIPI sejak tahun 2018, hampir 2 tahun seperti itu ya Pak Handoko. Nah kalau Pak Handoko sendiri inginnya itu dikenal sebagai Ketua LIPI seperti apa sih Pak? Oh, saya ini peneliti sebenarnya. Saya ingin lebih dikenal sebagai peneliti. Sebagai peneliti? Peneliti fisika saya. Sejauh ini masih sering meneliti, melakukan riset atau seperti apa? Kalau waktu jadi kepala ya nggak bisa. Sayangnya ya. Bisa. Jadi agak miss kita ya. Berapa tahun terakhir ini. Ya nanti harus bisa balik lagi lah. Gitu. Tapi tetap tujuannya ingin dikenal sebagai peneliti. Oh iya, karena profesi saya kan peneliti ya, bukan sebagai kepala LIPI kan. Jadi kepala LIPI ini hanya sebagai apa Pak? Sementara ya, tugas sementara. Tugas sementara. Dan untuk nanti kedepannya harapan Bapak, apa lagi sih Pak yang ingin dicapai dengan Bapak sebagai Ketua LIPI? Selain Bapak ingin kembali sebagai peneliti lagi ya? Kalau sebagai kepala LIPI itu kan lembaga ilmu pengetahuan terbesar, tertua di negara ini, ya, sehingga mau tidak mau ya LIPI itu menjadi benchmark kan untuk yang lain, ya, untuk komunitas riset, komunitas ilmu pengetahuan seluruh Indonesia begitu. Jadi itu yang sebenarnya kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi kita melakukan peningkatan infrastruktur risetnya, kita melakukan peningkatan SDM-nya, gitu ya. Jadi kalau di LIPI sekarang untuk masuk menjadi peneliti harus langsung S3, tidak bisa S1 atau S2 begitu ya. Dan banyak diaspora juga yang masuk menjadi peneliti LIPI. Misalnya tahun ini kita terima 51 orang, gitu ya. Ya, jadi itu yang kita harapkan bisa menjadi akselerator untuk riset di Indonesia. Lalu nilai apa Pak yang ingin mau diterapkan kepada karyawan-karyawan LIPI sendiri? Ya, LIPI harus melakukan hal yang excellent ya di bidang ilmu pengetahuan. Ya, tidak ada yang lain karena LIPI ini representasi riset Indonesia di mata dunia. Ya, gitu. Tidak ada yang lain. Jadi ya kita harus bekerja keras untuk membuat riset yang memang excellent dan diakui dunia itu. Sebenarnya kan Pak kalau negara maju itu dipenuhi dengan peneliti-peneliti seperti itu kan karena untuk memajukan negaranya. Nah untuk Indonesia sendiri, menurut Bapak apakah peneliti-peneliti ini sudah disupport banyak oleh pemerintah? Ya kalau supportnya cukup atau tidak itu relatif ya. Gitu. Tetapi kalau untuk di LIPI saat ini menurut saya sudah
jauh lebih baik ya dibandingkan dulu tentu saja ya. Jadi karena di LIPI saat ini kita memang fokus untuk melengkapi infrastruktur riset. Dan infrastruktur riset yang ada di LIPI itu tidak hanya untuk orang LIPI, tapi untuk peneliti yang lain di Indonesia. Jadi, tapi untuk dana yang diberikan oleh pemerintah sudahkah sebenarnya cukup Pak untuk para peneliti? Kalau untuk LIPI sejauh ini ya lumayan ya gitu. Dari sisi pendapatan juga sudah jauh lumayan. Sudah jauh lumayan ya Pak. Termasuk yang tertinggi lah menurut saya. Baik, sudah termasuk untuk di Indonesia ya. Jadi penelitinya sudah sangat sejahtera dan pastinya sudah bisa mengembangkan ya Pak. Saya tidak tahu kan, tergantung masing-masing ya. Kan sudah dapat yang tertinggi. Kalau dari sisi nominal ya termasuk yang tertinggi lah. Ya, kalau Bapak melihatnya bagaimana sih cara untuk menilai kualitas riset di peneliti kita? Apakah kualitas riset di Indonesia ini bisa bersaing dengan negara-negara yang ada di luar? Ya, riset itu harus sesuai standar global, itu nomor satu. Karena riset itu tidak ada yang standar lokal, standarnya pasti global. Karena itu kita selalu berkompetisi dengan yang lain, begitu ya. Jadi tidak ada cerita riset yang hanya diakui lokal, itu tidak boleh, gitu. Jadi riset itu harus bisa diyakini kebenarannya dan diakui secara global. Kalau tidak jadi riset. Dan standar KPI ya, Key Performance Indicator untuk peneliti LIPI juga itu. Ya, jadi cukup berat loh ya. Meskipun mereka ininya yang tertinggi lah menurut saya ya, tapi ya memang tuntutannya tinggi kalau di LIPI ya. Iya, ini Bapak sebagai cita-citanya tadi mengatakan peneliti, karena sudah menjabat 2 tahun pun sebagai ketua pengennya jadi peneliti. Sebenarnya semenjak dari kecil memang ingin jadi peneliti atau seperti apa Pak? Ya, saya dulu memang relatif ingin jadi peneliti. Memang ingin jadi peneliti ya Pak, itu cita-cita yang cukup berat sih ya. Iya, gitulah. Tapi itu kan, diawali dari apa sih Pak? Ya, jadi kita nggak berasa berat juga, kayak hobi lah ya, kayak hobi. Malah hobi? Hobi. Bapak peneliti di bidang? Fisika. Wah, fisika susah sih ya Pak. Enggak juga sih. Buat saya susah ya meneliti untuk COVID menghitung-hitung. Kalau buat saya. Meneliti COVID. Ya apalagi dalam kondisi emergensi seperti ini ya Pak. Betul. Nah, boleh diberikan nasihat Pak mungkin untuk teman-teman kita di luar sana. Mungkin memiliki rasa, memiliki cita-cita ingin menjadi peneliti juga, tapi mungkin masih takut atau banyak hal yang ingin dilakukan, bisa diberikan Pak? Oh ya, jadi LIPI itu memiliki banyak program juga, termasuk untuk peneliti-peneliti remaja. Jadi kita baru selesai kan kompetisi ilmiah remaja ya kemarin begitu. Jadi itu sebenarnya bibit-bibit dari peneliti-peneliti Indonesia masa depan. Gitu. Saya pun dulu alumninya soalnya. Gitu. Jadi yang penting kalau untuk menjadi peneliti itu sebenarnya harus kreatif gitu aja. Harus kreatif. Ya, dan pupuk kreativitas itu tidak boleh takut untuk menyampaikannya. Ya, jadi punya kreativitas, berani menyampaikan, gitu, dan berani mencoba, dan tidak berani takut gagal tentunya ya Pak. Juga. Ya. Tapi kalau Bapak sebagai peneliti sudah sering gagal, udah terbiasa berarti ya Pak ya? Ya, kegagalan itu bagian dari penelitian. Oh iya, namanya juga mencoba ya Pak. Kalau mencoba kan harus ada yang gagal dan yang berhasil ya. 9 gagal pasti. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI resmi punya nahkoda baru. Dia adalah Laksana Trihandoko. Handoko sebelumnya dikenal sebagai Kepala Grup Fisika Teori dan Komputansi Pusat Penelitian Fisika LIPI 2002 hingga 2012. Lalu bapak dua anak ini diamanahi menjadi Kepala Pusat Penelitian Informatika LIPI dari 2012 hingga 2014. Sebelumnya Handoko pun menduduki posisi Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan LIPI sejak 2014. Tidak hanya itu, Handoko pernah mengajar di Departemen Fisika Institut Pertanian Bogor pada 2002 hingga 2004. Juga di Universitas Indonesia sejak 2002 hingga sekarang. Handoko melihat kompetisi dalam membawa Indonesia menghadapi revolusi 4.0 sangat ketat. Maka dari itu seluruh riset harus diperkenalkan ke dunia global.